Wabarakatuh. Saya Enggal Bima Sakti dengan NPM 2217051032. Dari kelas D, di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas 1 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama ada pengenalan teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Bidang teori komputasi dibagi menjadi 3 cabang besar, yaitu teori automata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. Salah satu tujuan utama teori komputasi adalah memahami keterbatasan komputasi, termasuk masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan secara algoritmik, serta mengembangkan alat dan konsep untuk memahami dan mengelola kompleksitas komputasi. Macam-macam teori komputasi. Yang pertama ada teori otomata, ialah teori mengenai mesin-mesin abstrak, berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Salah satu yang berkaitan dengan otomata yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Kedua, ada teori komputabilitas. Adalah bidang dalam ilmu komputer dan matematika yang memfokuskan pada kajian tentang apa yang bisa dan tidak bisa dihitung oleh mesin komputasi teoritis. Kemudian yang ketiga, teori kompleksitas adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesulitan berbagai masalah komputasi dan memahami seberapa efisien kita dapat menyelesaikan mereka. Kemudian, model komputasi. Yang pertama, Finite State Automata atau FSA, juga dikenal sebagai Finite State Machine atau FSM. Adalah model komputasi yang sederhana dan terbatas. Mereka terdiri dari sejumlah keadaan dan dapat berpindah antara keadaan tersebut berdasarkan masukan yang diterima. Cocok untuk mengenali bahasa reguler yang mencakup pola-pola sederhana dalam teks atau bahasa, seperti bahasa bilangan biner yang memiliki panjangan genap. Seperti ini visualnya, ada di kanan ini. Ini adalah state awal, dan ini state akhir. Terlihat jelas perbedaan antara state biasa dan state akhir. State akhir memiliki 2 lingkaran, dan ini adalah inputannya. Kemudian untuk model komputasi yang kedua ada push-down automata atau PDA. Ialah model komputasi yang lebih kuat daripada FSA karena mereka dapat menggunakan tumpukan atau stack untuk menyimpan informasi sementara. Tumpukan memungkinkan PDA untuk mengenali bahasa konteks bebas yang lebih kuat daripada bahasa reguler. PDA digunakan dalam analisis sintaksis dalam kompilasi, serta dalam bahasa pemrograman dan pemrosesan bahasa alami. Ini ada visualnya di sebelah kanan. Ini state control, ini untuk inputan, dan ini adalah stacknya atau tumpukan tersebut. Nah, model komputasi yang ketiga adalah mesin Turing atau Turing Machine. Ialah model komputasi paling kuat yang digunakan dalam teori komputasi. Mereka terdiri dari pita tak berujung yang dapat ditulis dan dibaca, serta kepala baca tulis yang berpindah ke kiri atau ke kanan pada pita. Mesin Turing dapat menjalankan algoritma apapun yang dapat dihitung secara teoritis. Mereka digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa yang lebih kuat lagi daripada bahasa konteks bebas, serta memodelkan konsep dasar dalam komputasi. Di sebelah kanan ini ada visualisasi dari mesin Turing. Ini adalah deskripsi dari mesin Turing, kemudian ini Universal Turing Machine, ini adalah infinite tab-nya. Kemudian bahasa reguler. Ialah salah satu jenis bahasa dalam klasifikasi bahasa formal yang paling sederhana. Bahasa-bahasa ini dapat diakui oleh automata hingga atau mesin keadaan terbatas. Seperti automata berhingga deterministik atau DFA, atau juga automata berhingga non-deterministik atau NFA. Operasi bahasa reguler. Ada bintang atau operasi bintang, concatenation atau sambungan, union atau gabungan. Contoh, jika A adalah bahasa yang berisi string 0, 1, dan B adalah bahasa yang berisi string AB, maka
A. Operasi bintang akan berisi string akan berisi string kosong, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 0000, 001, dan seterusnya. Penjelasannya adalah operasi bintang ini, A bintang ini, akan berisi string yang mungkin dari komposisi atau dari anggota string A. Jadi A bintang adalah susunan string yang mungkin dari elemen A. Kemudian A gabungan B akan berisi 01 A, B. Penjelasannya adalah mudah saja, yaitu kita hanya menggabungkan antara elemen dari A dan B, yaitu A01 dan B adalah AB. Kemudian untuk A sambungan B akan berisi 0A, 0B, 1A, 1B. Ini adalah susunan dari A dan B yang mungkin. Beda seperti bintang. Bintang boleh berulang-ulang atau berkali-kali jika yang sambungan ini, A sambungan B hanya A dan B-nya saja yang digabungkan tanpa diulang-ulang. Hanya disambung. Kemudian menentukan string termasuk dalam sebuah tata bahasa grammar atau tidak. 1. Definisikan tata bahasa. Definisikan tata bahasa hanya mengizinkan bilangan bulat positif, misalnya S1, 11, 111. Kemudian gunakan parser. Gunakan parser sederhana yang hanya memeriksa apakah string hanya terdiri dari karakter 1 atau tidak. Inputkan string. Misalnya ingin memeriksa apakah string 11 termasuk dalam tata bahasa ini. Kemudian proses parsing. Jalankan parser untuk mengurai string 111 sesuai dengan aturan tata bahasa. Parser akan memeriksa setiap karakter dan memastikan bahwa semua karakter adalah satu. Kemudian hasil parsing. Jika parser berhasil mengurai dengan benar seperti dalam contoh ini, maka string 111 termasuk dalam tata bahasa yang hanya mengizinkan bilangan bulat positif. Jika parser menemui karakter selain 1, maka string tersebut tidak sesuai dengan tata bahasa. Dalam contoh ini, string 11 sesuai dengan tata bahasa karena hanya terdiri dari karakter 1. Namun, jika dimasukkan string seperti 12 atau 12, maka parser akan gagal mengurai, dan string tersebut tidak akan termasuk dalam tata bahasa yang didefinisikan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.